Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah mu'izz aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz wa man ya'taz bi'izzatihi fa huwa dalilun 'ala anna Allah qawiyyun 'aziz. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-'izzah wa 'ala alihi wa ashabihi alladhi na'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada subuh hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami bermohon pada Allah agar kita semua yang hadir, Allah selalu berikan perlindungan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan jalan-jalan dan petunjuk-petunjuk agar kita dapat menjalankan kehidupan di dunia ini sebaik-baiknya seorang hamba, dan kelak insyaallah Allah kumpulkan kita bersama-sama pula di akhirat sebagaimana Allah kumpulkan kita pada pagi hari ini. Maka seperti ini pula insyaallah Allah kumpulkan kita nanti di surga Allah insyaallah. Ayahanda bunda yang dimuliakan Allah, pertama-tama kami mohon maaf karena memang qadarullah, ternyata yang mendampingi saya hari ini belum pernah ke masjid ini kayaknya. Jadi tadi nggak tahu nyasar-nyasar sampai kemana itu, sampai ke bawah, ketemu jalan buntu dan lain-lain. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat kita untuk kemudian sama-sama menggali ilmu pagi hari ini insyaallah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat suatu tema. Tema ini sebetulnya tema yang baru saja kepikiran beberapa saat yang lalu, karena menghubungkan antara tafsir Quran kemudian dengan ilmu pengetahuan modern yang sepertinya belakangan ini semakin semakin kuat dorongan untuk memisahkan antara agama dengan kehidupan yang lain di luar agama. Nah ini kan sudah merupakan hal yang kalau bisa dikatakan quote-unquote keblinger gitu. Kenapa? Karena Islam is the way of life. Islam itu ya jalan hidup, gaya hidup. Cara kita menjalankan kehidupan kita di dunia ini ya dengan menjalankan Islam sebaik-baiknya. Namun kemudian ada pergerakan-pergerakan yang ingin memisahkan antara agama dengan kehidupan. Agama dengan kehidupan. Sehingga pada saat seorang yang mempunyai agama yang baik, ilmu pengetahuan agamanya baik, terus tiba-tiba dia masuk ke dalam konstatasi politik misalnya ya, ini hanya misal saja, bukan membahas politik, langsung tiba-tiba menjadi seseorang yang sepertinya tidak baik. Lah kok Ustaz masuk ke sana Ustaz? Kenapa mau jadi anggota DPR misalnya? Kenapa mau yang lain-lain? Lah, seandainya tidak ada orang yang saleh di Senayan sana, terus bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan akan diambil yang pro umat? Tapi kan sepertinya sekarang ini seperti apa ya? Seperti paradoks begitu. Kita mau masuk ke dalam konsentrasi politik jadi salah, sementara gak masuk juga salah. Dan memang ini sudah zamannya, sunatullahnya begitu. Dan semakin nanti semakin mendekat kepada hari pembalasan, hari perhitungan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat pertama. Ayat
iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah makin dekat manusia ini dengan hari pembalasan, hari perhitungannya. Tapi manusia pada saat itu mempunyai dua karakter yang melekat kepada mereka. Ya kita-kita ini mungkin termasuk dalam, yaitu apa? Ghaflah wa mu'ridun. Ghaflah itu lalai. Lalai dalam mengingat akhirat, lalai terhadap tujuan hidup kita, lalai terhadap tanggung jawab yang diberikan, yang dilekatkan oleh Allah Azza wa Jalla pada saat Allah menciptakan laki-laki dan wanita. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, di luar negeri sana dikampanyekan yang namanya homestay dad, katanya begini. Jadi bapak-bapak sekarang nggak cari kerja di luar, sudah dilumrahkan di luar sana bahwa yang kerja istrinya, sementara bapaknya jadi bapak rumah tangga. Bapaknya jadi tulang rusuk, ibunya jadi tulang punggung. Subhanallah. Setelah itu ya kita mengetahui bahwa apa? Di Jepang misalnya, di Jepang sendiri sekarang yang namanya pernikahan itu jarang sekali. Mereka sudah child free. Sehingga banyak orang-orang Jepang yang kemudian membutuhkan caregiver, yang kemudian pindah dari Jepang akhirnya ke Indonesia, bikin satu perkampungan arah-arah ke puncak sana. Jadi bukan orang Arab saja yang sana yang bikin perkampungan kecil, tapi ada orang-orang Jepang juga yang mana mereka ingin melewati masa tuanya di tempat masih banyak anak muda. Di Jepang akan terjadi defisit nanti pemudinya karena banyak yang sudah memilih untuk tidak menikah, atau walaupun menikah mereka tidak mau mempunyai keturunan. Subhanallah, dan ini semua sudah disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi, sudah digambarkan. Nah itulah kenapa kita perlu sekali Quran itu bukan hanya dibaca, bukan hanya dikhatamkan, tapi bagaimana caranya kita memahamkan diri kita. Kalau kita tidak paham karena keterbatasan bahasa, keterbatasan waktu mungkin, maka kita punya guru-guru yang bisa memahamkan kita. Dan dahsyatnya Quran, Al-Quran bicara hanya berapa kata saja, berapa ayat saja, tapi dalam beberapa ayat ini bisa menggambarkan ilmu pengetahuan yang luar biasa, bisa menggambarkan perjalanan seseorang, yang mana kemudian perjalanan seseorang ini bisa dibuktikan di kemudian hari, bukan di saat itu, tapi di kemudian hari. Hanya lewat beberapa kalimat, dan insya Allah kita akan bahas hari ini, insya Allah. Apabila kita sudah masuk di hari Kamis biasanya, malam Jumat gitu ya, selain kemudian kita yasinan, kan ada juga hadis yang mengatakan bahwa bacalah surat Al-Kahf, bacalah surat Al-Kahf di hari Jumat. Kita kalau sudah malam Jumat kan sudah masuk hari Jumat. Hitungan dalam Islam adalah dengan Komariah, pergantian bulan muncul maka sudah hari berikutnya. Nah, insya Allah saya yakin bahwa kita sudah khatam surah Al-Kahf ini. Bahkan ada beberapa yang sudah hafal, walaupun mungkin hafalnya 10 ayat di depan, 10 ayat di belakang. Jadi kalau sudah baca 10 di depan, 10 di belakang, kayaknya tengah-tengahnya sudah aman. Padahal tengah-tengahnya yang gak aman itu biasanya ya, dari 110 ayat. Alhamdulillah, pada hari ini atau pada pagi ini kami akan membahas sedikit saja, untuk kemudian mudah-mudahan bisa men-trigger kita agar kita bisa lebih memahami Al-Quran. Dan Masya Allah, indah sekali rasanya saat kemudian kita baca Quran, bukan hanya baca dari artinya saja kemudian, tapi bisa menyelami lebih dalam, di mana ternyata usikum wa nafsi Allah. Dari kalimat di dalam surat Al-Kahf, di dalam surat Al-Kahf ada beberapa kisah itu yang Allah sampaikan, ya tentunya soal Al-Kahf tentunya. Terus kemudian apa lagi? Pembicaraan atau pelajaran yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dari
Dari Nabi Khidir. Yang jadi polemik ini sampai sekarang nih. Ya, ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Ada yang mengatakan Allahu a'lam. Kita kalau masalah polemik yang menghadirkan dalil-dalil, maka sebaiknya kita kesampingkan dulu saja. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Kalau ada satu hal yang kita nggak punya ilmu di dalamnya, jangan ikut-ikutan untuk membahas. Karena ini pesan dari Allah langsung. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan apa yang sudah tetap di dalam hati, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Ini bahayanya menjadi orang-orang yang berilmu, tapi minim pemahaman terhadap ilmu, jadi bahaya. Contoh misalnya ayahanda bunda ikhwan. Di dalam hadis Nabi SAW, ini hadisnya masyhur. Nasihat yang disampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan di dalam 5 nasihatnya ada satu nasihat yang kemudian sampai kepada kita, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Dan berbuat baiklah kepada tetangga kalian, maka kalian akan menjadi mukmin sejati. Ini sedikit menggelitik. Kenapa ukuran mukmin sejati yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah orang yang berbaik atau berbuat baik kepada tetangganya? Kenapa tidak disampaikan yang hafal Quran? Kenapa Nabi tidak menyampaikan yang hafal hadis? Fenomenanya sekarang baru kelihatan. Ada orang hafal Quran, hafal hadis, tinggalnya sebelahan, tetangga bahkan masjidnya bisa beda. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Dan bahkan tidak saling bertegur sapa antara satu dengan yang lain. Padahal hak seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah mengucapkan salam, didoakan dengan baik. Ini enggak, bukan. Hafal Quran, hafal hadis. Karena ternyata banyak orang yang mengetahui kebenaran, namun mereka tidak sabar pada saat Allah uji dengan didatangkan orang yang kurang ilmunya terhadap dirinya. Akhirnya timbullah kesombongan di dalam hati, mengatakan bahwa jangan ikuti dia, sekolahnya di mana? Sementara kita punya guru sekolahnya di mana? Ya, ukurannya adalah sekolahnya yang pakai visa apa enggak. Sementara kita punya ulama di Indonesia dan kami mengagumi beliau betul, mengikuti betul-betul dari awal muncul, yaitu Gus Baha. Gus Baha kalau dilihat dari sekolah atau pendidikan formilnya, apakah Gus Baha pernah S1? Enggak pernah. S2? S3? Tidak. Tapi beliau Masya Allah dengan beberapa ulama yang lain, terutama di Jogja, mengeluarkan kitab tafsir dan pemahaman tafsir yang dahsyat luar biasa. Hafal semuanya, memahami dari sisi bahasa, dari sisi yang lain-lain. Padahal secara akademik tidak, beliau hanya nyanyi. Namun Masya Allah, keberkahan yang luar biasa. Duduk bersama para profesor dan bahkan profesor pun mengakui. Allah ya kan. Sementara di kita ini pendidikan formil itu akan sangat diangkat-angkat betul. Kalau nggak ada gelar doktornya, profesor, kayaknya kurang pintar sepertinya. Padahal nggak juga. Banyak dokter yang kosong juga kepalanya, nggak tahu ngambilnya dari mana, tiba-tiba ada aja. Usik kepada nafsi tertentu. Nah, maka untuk mencari guru yang betul-betul bisa kita lihat, betul-betul bisa kita ikuti, itu memang challenging di masa-masa yang sekarang ini. Maka perbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Kita akan menjadikan kemudian Nabi langsung yang menjadi guru spiritual kita dalam tanda petik. Dan ini termaktub dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau itu mantan mufti Mesir, menulis satu kitab, nggak tebal-tebal kitabnya, At-Tariq ila Allah,
jalan menuju kepada Allah. Dalam satu chapter beliau menuliskan bahwa apa? Kullu amal bainal qabul aw rad. Setiap amal itu adalah antara dikabulkan atau tertolak. Antara itu baik ila wahid, kecuali satu. Amalan ini, kata beliau, adalah amalan yang tidak akan pernah tertolak pada Allah. Tidak akan. Dan bahkan amalan ini apabila dikerjakan oleh orang yang baru saja bermaksiat pun, Allah tetap akan terima amalan itu. Wah, ini amalan apa? As-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kemudian kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan tertolak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Allah dan malaikat saja, para malaikat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita bersolawat, terkoneksi. Kita bicara hubungan dengan Allah sepertinya masih jauh di awal-awal. Nabi pun walaupun kita nggak ketemu, tapi kan karena sesama manusia rasanya lebih dekat. Dan siapakah kekasih yang tidak senang pada saat mendengarkan nama kekasihnya disebut, dipuji? Begitu pun Allah Azza wa Jalla. Ayah bunda ikhwan yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi kepada surat Al-Kahf. Kita akan coba perjalanan spiritual kita, rehlah spiritual kita, sedikit membahas tentang hal yang mungkin jarang-jarang dibahas oleh para asatidz. Tapi hal ini perlu kita bahas, karena ini merupakan bagian dari akidah kita. Dari 10 tanda kiamat, 10 tanda kiamat kubra, maksudkan tanda kiamat besar, yang mana tanda kiamat itu ada 130 lebih, kecil dan besar. Alhamdulillah, yang belum kelihatan masih ada 10 lagi. Itu masih ada atau tinggal 10 berarti ya? Tinggal 10. Dan ada kemungkinan dari 10 ini pun bisa jadi kita melewatinya, atau pasti anak cucu kita melewatinya. Sehingga pada saat kita tidak memberikan mereka bekal yang cukup, maka bisa dibayangkan bagaimana kehidupannya nanti. Sementara kita saja yang sudah berusaha untuk istiqamah, membangun keimanan, ketakwaan kita, kadang-kadang masih suka goyah. Apalagi nanti anak-anak kita yang subhanallah sekarang kayaknya melihat anak-anak main manjat-manjat pohon itu kayaknya udah nggak ada jangan-jangan. Kalau kita dulu kan nggak ada lihat gadget, tapi sekarang Allah ya. Bahkan nanti pagi jam 10 insya Allah kami diminta untuk hadir di Senayan, di Indonesia Arena. Ya betul ya, di Senayan ada perhelatan e-sport Piala Kapolri tahun ini 2026. E-sport itu kan berarti dia udah olahraga betulan ya, game kan ya, main game. Tapi itu rasanya udah olahraga, bahkan dipertandingkan. Bahkan ini skupnya kemungkinan nasional kalau saya tidak keliru. Di-encourage untuk itu. Badan tidak bergerak, tapi seolah-olah otak ini sudah menggerakkan seluruh badan. Karena apa? Dia tanding bola di sana, tanding sepak bola, keringetan juga enggak. Namun itu yang kita hadapi sekarang. Tapi anehnya, sebegitu hebatnya anak-anak kita melihat tentang gadget dan lain-lain, kenapa kemudian gadget ini tidak dipergunakan secara maksimal untuk memahami agamanya sendiri? Kenapa pada saat dia tidak mengerti tentang bacaan sholat ini tidak mau cari tahu? Padahal setiap hari screen time di handphone itu subhanallah. Dan pada saat kita pergunakan gadget ini untuk kebutuhan keimanan kita, insya Allah Allah akan bukakan nanti hikmah-hikmah dari sana.
Allah berikan ilmu-ilmu dan Allah buktikan sebagaimana pesan dari Syekh kami Dr. Al-Husain dari Al-Azhar Mesir. Beliau sampaikan bahwa beliau katakan kepada mahasiswa-mahasiswinya saat itu, kalian ini para ustadz-ustadzah jangan langsung percaya terhadap ayat-ayat yang ada dalam Quran. Wah, ini intrik sekali. Ada seorang dokter bidang Al-Quran ngomong begitu. Jangan langsung percaya. Tapi challenge ayat itu, tantang ayat itu, cari ayat itu, diulik ayat itu. Agar apa? Ayat Al-Quran dia akan menunjukkan kemujizatannya. Namun syaratnya faham dulu. Jangan ini nggak pernah belajar bahasa, tiba-tiba dia mau kupas. Subhanallah, banyak sekali model begitu, Pak. Lihat di TikTok teman yang kemarin masih ngobrol-ngobrol, tiba-tiba sekarang udah pakai sorban, bicara agama. Subhanallah, saya bilang kapan belajarnya nih? Perasaan kemarin ketemu belum. Ya mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan dari dalamnya. Baik, izinkan kami memohon kepada Bapak Ibu, ayahanda bunda yang sudah hafal tidak perlu buka Quran, tapi yang belum hafal mungkin buka di surat Al-Kahf. Kita mulai dari spiritual kita dari ayat 83 insyaallah. Ayat yang menceritakan tentang satu kisah, di mana di dalam kisah ini ada seorang hamba yang Allah berikan karamah yang luar biasa atau mukjizat karena beliau seorang nabi. Mukjizat yang diberikan itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan ini adalah tema kita pada pagi hari ini, yaitu sang pemilik dua tanduk. Sang pemilik dua tanduk. Apa ini? Kalau kita melihat di dalam surah Al-Kahf mulai ayat 83, maka kita akan temukan bahwa ada seorang hamba bernama Dzulkarnain. Yang mana Dzulkarnain ini terdiri dari dua kata, ada Dzu dan Al-Qarnain. Dzu artinya orang yang memiliki. Al-Qarnain ini adalah dua tanduk, dikatakan sebagai dua tanduk. Dan memang kalau dilihat sejarahnya, bahwa Dzulkarnain ini adalah seorang raja yang mahkotanya itu memiliki dua tanduk. Sehingga julukan beliau itu adalah orang yang memiliki dua tanduk. Namun ternyata apakah hanya seperti itu saja? Ataukah ada hikmah lain, ada rahasia lain di belakangnya? Di balik itu semua tentang kalimat Dzulkarnain ini. Sebagaimana ayat-ayat yang lain, Allah itu kalau sedang bermain-main dengan ayat, dengan firman-Nya, itu dahsyat. Gak mungkin seperti kita mungkin yang hanya menyelipkan sedikit saja rahasia di dalam kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Namun Allah tidak. Semakin didalami, semakin kita faham, semakin kita dekat, maka akan semakin terbelalak mata kita, semakin tunduk diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang kami contohkan misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullu fi falakin yasbahun. Dan dialah Allah yang menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari dan bulan. Kullu fi falaki, dan semua berada pada garis edarnya masing-masing. Garis edarnya masing-masing. Kalau kita baca terjemahan, ya biasa aja yang kita baca. Namun kalau kita berdalam, kita menyelam lebih dalam, semua berada pada garis edarnya masing-masing. Berarti Allah sedang berbicara tentang apa? Yang ada garis edarnya. Betul, tentang planet ini. Bumi berada pada garis edarnya. Kemudian planet-planet yang lain berada pada garis edarnya, sehingga tidak akan menabrak antara satu dengan yang lain. Inilah bukti bahwa Allah itu gak butuh tidur. Jangankan tidur, ngantuk aja enggak.
Coba bayangin kalau Allah ngantuk dikit aja. Itu antara planet satu dengan yang lain bisa bertabrakan. Sebagaimana saat Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah langsung, kalau beliau Allah, ya, apakah benar kau tidak tidur? Ini wajar. Pertanyaan seorang hamba langsung pada Allah, benar kalau tidak tidur? Akhirnya Allah utus Jibril untuk memberikan pelajaran kepada Nabi Musa, memahamkan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Jibril mengatakan, coba kau ambil 2 botol itu isi air, kau pegang dengan tangan, pegang oleh Nabi Musa. Kemudian saat sudah dipegang, ditiup mata atau 2 mata dari Musa alaihissalam ini oleh Jibril. Ya kita kalau udah kena angin sepoi-sepoi itu Pak, apalagi kajian subuh gini dekat AC, meleng sedikit, wassalamualaikum, langsung sah gitu. Begitupun Nabi Musa saat ditiup, kemudian Nabi Musa mengantuk. Orang kalau sudah ngantuk itu motoriknya kan nggak bekerja, sehingga terlepaslah kedua botol itu dan pecah. Kaget Nabi Musa. Kemudian Jibril mengatakan, bayangkan jika Allah mengantuk. Bayangkan jika Allah mengantuk. Masya Allah, pelajaran yang luar biasa. Maka di situ yakin Nabi Musa alaihissalam berada pada garis edarnya. 1400 tahun yang lalu Nabi kita sudah mengatakan hal ini. Sebelum kemudian Profesor Frank Steiner mengatakan bahwa galaksi kita begini, petanya begini. Rasulullah 1400 tahun yang lalu nggak pakai alat dari NASA, tidak paham yang lain-lain, hanya wahyu saja murni. Dan siapa yang lebih memahami hal itu kecuali yang menciptakan? Dan dahsyatnya nggak berhenti sampai di sana. Ternyata di kalimat kullu fi falaki itu tersembunyi lagi satu bidang keilmuan secara bahasa, yang mana ini hanya bisa difahami oleh orang-orang yang mempelajari bahasa dengan tingkat yang lebih advance. Di sana ada satu istilah namanya palindrom. Palindrom itu adalah, kalau kita istilahkan, kata dan bahkan dalam satu kalimat yang mana dibaca dari depan ke belakang, dari belakang ke depan itu bacanya sama, hurufnya sama. Itu palindrom namanya. Kita bahasa Indonesia pun ada. Contoh, malam itu dibaca dari depan ke belakang, belakang ke depan sama. Malam. Katak sama. Itu kalau satu. Kalau dua kata. Kasur rusak. Sama dari depan ke belakang, belakang ke depan. Baru 2 kata, udah mulai mumet kita. Suruh cari 3 kata, udah mulai ngarang-ngarang. Kasur ini rusak. Ya betul. Dibaca dari belakang ke depan ke belakang, kasur ini rusak sama. Tapi adakah ilmu pengetahuan yang hebat di dalam itu? Gak ada. Tapi kullu fi falaki, kalau kita breakdown huruf-hurufnya, maka kita akan mendapatkan huruf yang sama dari depan ke belakang. Kaf, lam, fa, ya di tengah-tengah, kemudian fa lagi, kemudian lam lagi, kemudian kaf. Kaf ketemu dengan kaf, kita bikin garis edarnya. Lam dengan lam, fa dengan fa, ya ada di tengah-tengah. Kita bayangkan huruf kaf ini berputar persis pada garis edarnya. Dia tidak akan menabrak lam, nggak akan menabrak fa-nya, dan jauh untuk menabrak ya. Dan ya stay. Ternyata apa? Kita ibaratnya ini mataharinya. Palindrom yang menggambarkan tentang tatanan jagat surya kita, perputarannya, garis edarnya 1400 tahun yang lalu. Masya Allah. Ini mukjizat Quran, sumber dari semua sumber ilmu. Nah, kalau kita kembalikan pada rujukan di dalam surat Al-Kahf, bahwa apa? Di dalam surat Al-Kahf ternyata dengan kata-kata yang ada, Allah sedang menunjukkan bahwa Dzulkarnain ini bukan orang sembarangan, Nabi dan Rasul, dan beliau adalah seorang raja juga. Pertanyaannya, raja di daerah mana?
Pernah nggak kita berpikir dan mau tahu Zulkarnain itu dari mana sih sebetulnya? Dan pada saat beliau berjalan, hatta idza balagha maghrib asy-syams, kan gitu ya. Dan saat beliau berjalan ke arah matahari terbenam, itu berjalannya dari mana? Dan yang dilihat matahari terbenam itu di daerah mana? Nah, ini apa pentingnya sih Ustaz? Tahu-tahu masalah begituan. Karena dari sini ternyata kita bisa telusuri di mana Zulkarnain itu kemudian bertemu Ya'juj wa Ma'juj. Dan ini hubungannya dengan apa? Dengan tanda kiamat. Dari 10 tanda-tanda kiamat kubra. Gog and Magog, Ya'juj wa Ma'juj. Yang pernah kemudian disampaikan bahwa apa? Ya'juj wa Ma'juj ini adalah dua ras, dua bangsa. Ada dua ini yang mereka nanti jadi gabung jadi satu. Kemudian bertemu dengan siapapun dibunuhnya kecuali mereka sendiri. Ternyata ini terbantahkan. Terbantahkan dengan apa? Dengan riset yang diadakan dari ayat 83 sampai selesai. Terbantahkan siapa Ya'juj wa Ma'juj itu nanti? Apakah betul dua ras? Dari daerah mana dia? Adakah kemudian apa? Temuan secara sejarahnya yang bisa menggambarkan bahwa betul Zulkarnain itu dari sana, bertemu dengan orang-orang di sana. Apakah benar? Ini adalah cara berpikir orang-orang yang diberikan akal oleh Allah. Tapi kita kadang-kadang akal ini kebanyakan kita pakai untuk urusan dunia saja. Sehingga kata Allah berkata, Allah berfirman, "Ghaflah wa muridun." Udah melalai, jauh ibadahnya dari orang-orang sebelumnya. Jauh dari mengingat Allah. Ada sih yang mengingat sedikit tapi sedikit. Coba sholat Jumat kemarin ini, setelah salam, lebih banyak yang tinggal, lebih banyak yang pergi langsung. Beda sama Ramadan. Ramadan itu penuh terus zuhur terutama. Ya, kadang-kadang udah kayak ikan asin pada tiduran semua. Karena nggak bisa makan siang kan. Nah, saat akal kita pergunakan untuk mencari keberadaan Allah, eksistensinya dari apa? Firman-firman Allah. Terbukti nggak? Maka kita bisa mengetahui ternyata ayahanda bunda. Kemarin saya sebetulnya minta infocusnya, tapi konektornya nggak ketemu saya Pak. Ini nggak tahu keselip di mana konektornya. Padahal saya akan menunjukkan peta-peta temuan-temuan. Dan pada saat kita menggunakan teknologi dengan baik dan benar untuk keperluan yang baik dan benar, di situ baru kita bisa mengatakan, oh iya, ini gunanya untuk ini. Google Earth itu gunanya untuk apa? Bukan gunanya untuk istri cari suami yang selingkuh. Gerebek di upload di TikTok, bahkan live, mau dibilang. Yang nonton banyak lagi, banyak. Nah, kalau Ustaz tahu, salah satunya saya juga tuh. Karena lewat di timeline itu kan. Kita buat dakwah gara-gara lewat itu, aduh kok dipakai buat ini. Dan kalau kita menggunakan untuk kepentingan agama kita, Masya Allah, terbelahlah kita ya anda. Baik, saya akan mencoba memberikan gambaran semaksimal yang saya bisa dengan keterbatasan peralatan kita pada pagi hari ini. Dari kami sebetulnya yang harusnya menyediakan. Baik, kalau dilihat dan kita memahami atau mencari hakikat tentang penamaan Zulkarnain yang memiliki dua tanduk, ternyata terdapat dua pendapat. Satu, lasyah, gak ada keraguan, Zulkarnain itu adalah seorang raja, nabi pula, yang memang mahkotanya ini memiliki dua tanduk untuk lambang. Ada raja kadang-kadang mahkotanya kan masing-masing, dan beliau ini memiliki dua tanduk yang memiliki kekuasaan atau daerah kekuasaan yang ternyata pada saat kita lihat peta dari Google Earth itu, daerah kekuasaan beliau itu dari barat sampai ke timurnya, ternyata petanya itu menggambarkan seperti wajah banteng atau kerbau yang memiliki dua tanduk.
Masya Allah. Bukan hanya mahkotanya saja, tapi daerah kekuasaannya pun di petanya bahkan terlihat seperti kerbau yang memiliki 2 tanduk. Yang ujung tanduknya itu adalah ujung tanduk kirinya ke barat itu adalah perjalanan pertama ya yang dilakukan oleh Zulkarnain. Kita lihat ayatnya kemudian bahwa Zulkarnain berjalan, berarti kan ada titik nolnya, tempat daerah Zulkarnain berjalan ke arah kiri. Kemudian kalau kita lihat peta misalnya utaranya di sana, maka ke barat ke arah kiri. Dan di sana Allah menggambarkan tempat yang spesifik, ayahanda bunda spesifik sekali. Bahwa tempat yang kemudian Zulkarnain sambangi, ya, itu dimulai dari ayat 83 kita lihat. Wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. Dan apabila ada yang bertanya Muhammad SAW kepada dirimu tentang Zulkarnain, maka sampaikan kisah ini. Aku sampaikan kisahnya kepada dirimu. Zulkarnain adalah seorang yang Allah berikan mukjizat. Mukjizat yang diberikan oleh Allah adalah memahami bahasa. Ini berbeda. Dan kalau kita lihat ada dualisme ini istilahnya, pendapat. Orang-orang barat mengatakan Zulkarnain ini adalah raja berkulit putih dengan kuda putihnya. Wah, kalau udah serba putih itu kayaknya gagal. Padahal kalau kita ingat khutbah Nabi SAW pada saat haji wada, bangsa Arab tidak jauh lebih baik daripada bangsa kulit putih atau bangsa asing. Bangsa asing tidak jauh lebih baik dari bangsa Arab. Yang berkulit putih tidak jauh lebih baik daripada yang berkulit hitam. Itu juga sebaliknya. Rasulullah menyampaikan kesetaraan. Tapi kemudian dikunci, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan masalah kulit, bukan masalah harta, bukan masalah yang lain-lain, tetapi masalah ketakwaan yang paling berbeda. Ketakwaan. Yang hebatnya ketakwaan itu adanya di mana? Ada di sini. Siapa yang bisa lihat kecuali Allah? Maka berhentilah untuk menghakimi tentang ketakwaan seseorang dengan melihat zahirnya saja. Ini bahayanya. Kita kalau udah lihat ada orang pakai sorban, pakai gamis, jidatnya titik 2, janggut panjangan dikit, celana naik sedikit, udah ke masjid pasti jadi imam, suruh jadi imam. Padahal Fatihahnya masih kemana-mana bacaan. Zahir hanya melihat penampilan, hanya melihat penampilan. Tapi Allah bisa melihat apa yang ada di dalam hati. Nah, ketakwaan itu nggak bisa kita dustai. Bisa dikemas, bisa, tetapi tidak oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Zulkarnain berjalan ke arah kiri atau ke arah barat, ayahanda bunda. Dan ciri spesifik dari tempat yang disambangi Zulkarnain, di sana ada kaum yang mana kaumnya ini tidak menyembah Allah. Bahkan dalam sejarah dikatakan bahwa kaum yang disambangi Zulkarnain pertama ini adalah orang-orang yang ateis. Tempatnya spesifik, tempat matahari terbenam, yang mana matahari ini terbenamnya kepada apa? Kepada laut yang hitam, bagaikan lumpur yang hitam. Spesifik. Quran, kalau kita belajar ulumul Quran misalnya, itu ada satu bab am wa khas. Umum, ada khusus. Nah, Quran saat ayatnya sudah merujuk pada sesuatu yang khusus, ini ada yang perlu diperhatikan. Karena ini Allah yang langsung berbicara kepada kita. Kalau Nabi saja Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan sesuatu yang sia-sia, apalagi Allah. Dan di mana ini tempatnya? Masya Allah, singkat saja. Ternyata dari peta yang kita lihat, raja yang memiliki 2 tanduk, yang kekuasaannya daerah yang memiliki 2 tanduk juga, ini bukan bangsa kulit putih. Zulkarnain adalah seorang raja berkulit hitam. Dan benuanya dimaksud adalah benua Afrika, termasuk Jazirah Arab. Dan itu dibuktikan secara ilmiah nanti pada saat apa? Kita akan lihat ayatnya.
tersembunyi di sana, kita baca setiap saat, bahkan khatam bolak-balik, tapi nggak paham. Wah, ada di sini ya. Sama saya juga gitu Pak. Saat kemudian membahas, mulai riset sama-sama ya, iya ya. Ada bahasa-bahasa yang bahkan Umar bin Khattab pernah melakukannya radhiyallahu anhu. Dalam Quran kita diperintahkan kalau kita baca atau belajar bahasa Arab atau mendengar kalimat dalam bahasa Arab yang kita asing, kita nggak tahu, ini jangan coba untuk menerka-nerka. Tapi bertanyalah kepada orang Arab Badui, spesifik. Karena Nabi SAW itu diasuh sejak kecil oleh kabilah dari Arab Badui, Bani Sa'diyah. Dan ternyata orang-orang Arab Badui itu adalah kabilah yang masih menjaga bahasa Arab murni. Bahasanya kalau kita misal orang Jawa mungkin promo Injilnya, kan ada tingkatan-tingkatannya. Kalau di Arab kan ada Fusha, ada Amiyah. Nggak semua orang Arab tuh paham Fusha. Lebih banyak orang Indonesia yang lebih jago itu. Karena ini perlu sekolah. Nggak semua orang yang di pesantren paham Amiyah. Ini juga kebalikannya begitu. Bermodalkan bahasa pesantren ke Saudi, belajar, pas di pasar bingung. Mau ngomong sama supir taksi bingung. Karena bahasanya memang dipakai berbeda. Nah, Quran Fusha dengan majas-majas yang luar biasa, bahasa sastra yang luar biasa, tapi di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan, ilmu bahasa. Masya Allah. Nah, daerah yang dimaksud satu-satunya tempat di benua Afrika yang mana yang kemudian matahari tenggelam di sana dan memiliki pantai yang berpasir hitam. Sehingga kalimatnya matahari ini tenggelam ke laut yang hitam. Kalimatnya satu-satunya tempat, ada nama daerahnya adalah Dakar. Dulu kayaknya pernah ada, nggak tahu sekarang masih ada ya, Paris Dakar, rally Paris Dakar kan gitu ya. Sekarang Dakar itu punya makna yang lebih spesifik lagi buat kita orang Islam. Dakar itu nempel. Dakar ini adalah ibu kota dari sebuah negara sekarang yang bernama Senegal. Dan kalau sekarang kita lihat di Wikipedia ya, ada Senegal itu 94% penduduknya adalah Muslim. Padahal dulu bukan. Dan saat Zulkarnain ke sana, saat itu Zulkarnain sudah mendapatkan izin dari Allah, kamu sampai di sana, kamu akan lihat orang-orang yang tidak menyembah Allah. Tapi kamu bebas melakukan. Boleh. Satu, kamu mulai siksa mereka, dihabisi mereka. Atau yang kedua, kamu boleh dakwahi mereka. Zulkarnain adalah seorang raja, seorang nabi dan rasul. Kira-kira nyiksa atau dakwah? Dakwah. Ingatan kita melayang kepada saat Nabi SAW dilempari batu di Taif. Jibril sudah gemasnya seperti apa. Bahkan mengatakan, ya Rasulullah, seandainya kau perintahkan kepada aku sekarang, kepada penduduk Taif ini, maka akan perintahkan kepada dua malaikat penjaga gunung Taif itu untuk menghantamkan gunung itu ke penduduk ini. Yang dilakukan oleh Nabi adalah mendiamkan Jibril, berdoa kepada Allah. Dalam hati Nabi mungkin, ngapain? Minta sama Jibril, langsung aja sama Allah. Orang Jibril juga dari Allah. Yang diminta bukan untuk kecelakaan, bukan untuk kemudian azab, tidak. Begitu indahnya kan? Doa dari Nabi SAW. Ya Allah, hamba tidak mengetahui kaki ini akan kau letakkan kemana lagi. Apakah ke negeri yang jauh yang hamba tidak mengerti, ataukah ke negeri yang dekat tapi hamba dilempari? Hamba ridha, asalkan engkau tidak meninggalkan hamba. Masya Allah. Ya, ampuni mereka karena mereka tak faham. Hamba mohon keluarkanlah dari Taif ini laki-laki, wanita-wanita, pemuda-pemudi yang semuanya bertakwa kepada Engkau ya Allah.
doa Nabi 1400 tahun yang lalu dijabah. Taif muslim semua. Allah ya kan. Bayangkan kalau Nabi itu adalah orang yang baperan, dilemparin dikit langsung sikat, habisi. Wah, udah habis penduduk negeri ini. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam dulu. Tapi tidak, Nabi dan Rasul adalah memang manusia-manusia luar biasa yang berbeda dengan kita. Nah, Zulkarnain pun begitu, memilih untuk berdakwah di sana. Hasilnya 94% penduduk Senegal Islam. Masya Allah. Senegal ini jajahan Prancis, jadi bahasanya ada dua bahasa di sana. Nah, setelah dari barat, kemudian Zulkarnain berjalan kepada daerah kekuasaan yang di timur. Jadi dari barat sampai ke timur, ke tanduk yang satunya. Di mana, Masya Allah, di ayat ke 80, dari 83 sampai 90. Saya akan khususkan di situ dulu. 83 sampai 90. Di mana saat Zulkarnain kemudian berjalan ke arah timur. Kan kita bertanya-tanya, timurnya itu sampai kemana kekuasaan? Dibatasi oleh kalimat dalam Quran bahwa apa? Bahwa arah timurnya itu adalah perjalanan di mana matahari terbit dari sana. Namun di tempat itu Allah tidak banyak menyediakan apa ya kalau kita katakan dalam bahasa Indonesia ini, menyediakan tempat berteduh yang alami. Tempat berteduh yang alami, padahal itu adalah daerah di mana matahari terbit. Tapi Allah tidak menyediakan, tidak banyak menciptakan tempat berteduh yang alami. Masjid ini nggak alami, karena ini kan sudah dibangun oleh manusia kan. Yang alami, kalau kita meneduh berarti neduh di mana itu? Pohon muda, betul. Pohon. Tempat mana yang kira-kira matahari betul-betul sama, matahari sama kita juga sama, tapi di sana pohonnya jarang, gurun, jarang gurun. Ternyata kekuasaan, dan kalau Firaun itu hanya menguasai Mesir, Firaun. Tapi Zulkarnain daerah kekuasaan yang termasuk Mesir di dalamnya. Kita sampai Jazirah Arab, Masya Allah, daerah gurun sampai di sana. Sehingga kemudian setelah sampai di sana, sudah barat dan timur, tanduk ketemu tanduk, maka kemudian Zulkarnain memilih untuk berjalan lagi. Nah, di sini baru problemnya ini. Saat Zulkarnain berjalan lagi ke tengah, kemudian terus ke arah utara, ini kemudian terdapat 3 arah yang bisa beliau jalankan. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau bisa maju ke depan lurus. Ini arah yang mana yang diambil oleh Zulkarnain? Lagi-lagi ternyata di ayat itu sudah dikatakan oleh Allah. Ambilnya yang mana? Di dalam ayat Quran, di dalam surat Al-Kahfi ada satu kalimat, saddai, saddai, sadda. Ada kalimat itu ya? Dan itu kan nempel di kita. Sadda, itu nempel di kita. Walaupun mungkin kita belum tahu apa artinya itu. Kalau kita lihat bahwa Zulkarnain berjalan melalui saddain, 2 bendungan alami. 2 bendungan alami. Tempat yang apa ya? Yang terlindungi gitu. 2 bendungan yang alami. Dan kalau kita lihat petanya, ternyata di sana ada Laut Kaspia dan Laut Hitam. Yang mana laut ini sumber air awal itu mana dari sungai yang bermuara ke sana, dan seperti bendungan memang, bukan kayak laut lepas, kayak Laut Merah begitu, tidak. Tapi seolah-olah kayak 2 bendungan. Dan Zulkarnain ternyata lewat di tengah dari sadai. Jadi bukan ke kanan, bukan ke kiri, jelas ke tengah-tengah itu. Dan saat lewat tengah, maka beliau akan menemui, kita pun akan menemui, ada kemudian jajaran gunung Kaus-Kaus.
Kaukasus apa itu? Nah, Kaukasus betul Pak. Pertanyaannya lagi, setelah ketemu gunung ini, apakah Zulkarnain ke kanan, ke kiri, atau kemana? Depan ada jajaran gunungnya. Lagi-lagi kalimat sadda itu muncul. Kalimat sadda itu muncul. Dan di sini fungsi Google Earth ternyata. Kalau kita tarik dari barat dan timur, kita akan temui ukuran. Kan kita bisa mengukur itu Google Earth. Dan ternyata Zulkarnain persis mengambil di tengahnya. Hitungan dari meternya itu ada sekitar 1.887. Berapa belakangnya? Nah, kalau kita tarik ayahanda bunda, persis di angka 1877 sekian itu, kita tarik di situ titiknya. Kita besarkan di Google Earth, di zoom, maka kita akan menemui gugusan gunung ini. Ternyata ada crack di tengah-tengahnya, persis di angka 1.800. Bisa begitu ya? Dan lebih ajibnya lagi, ternyata dulu di balik gunung itu ada satu kaum bangsa Rusia kuno. Dan daerah ini memang masih daerah Rusia, Osetia Utara dan Osetia Selatan. Jadi Osetia Utara, Osetia Selatan. Zulkarnain ini dari selatan ini, mau nyebrang ke sana. Dan kita ingat dari pas nembak bahwa Zulkarnain bertemu dengan satu kaum kan, yang mana hampir-hampir kata Zulkarnain, aku tidak mengerti, hampir-hampir tidak mengerti pembicaraannya, karena berbeda sekali antara bahasa Rusia, ya, rumpunnya, dengan bahasa dari benua Afrika, beda. Namun Zulkarnain Allah berikan mukjizat untuk memahami bahasanya, cepat memahami. Dan di sanalah kemudian muncul kalimat Inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna. Sesungguhnya ada Ya'juj wa Ma'juj. Yang tadi kita ingat, ini disinyalir dua ras, ya, dua bangsa besar nih yang gabung jadi satu. Banyak spekulasi, ya, ini berarti bangsa Mongol ini kayaknya, Mongol. Gabungan antara Cina dengan Rusia begitu. Karena ada hadis Nabi lagi, cocokologi lagi jadinya. Kalian tidak akan bertemu dengan kiamat kecuali kalian nanti sudah memerangi satu kaum yang wajahnya bundar bagaikan perisai, pipinya kemerah-merahan, matanya sipit. Gak mungkin orang Jawa Pak, gak mungkin. Gak mungkin Medan juga, gak mungkin. Orang mana itu? Akhirnya spekulasinya ke arah sana. Nanti dulu, kita perlu buktikan secara ilmiah dulu. Dan saat kita lihat dengan peta yang sekarang, jadi kita cocokkan supaya tidak cocokologi. Ternyata memang Osetia Selatan sekarang menjadi satu negara yang terpisah. Osetia Selatan itu sekarang menjadi satu negara yang kita kenal dengan negara Georgia. Dan dahsyatnya, kalau ayahanda bunda mendengarkan bahasa Georgia, itu kayak bahasa planet kita nggak kenal ya. Ini dari mana nih bahasa model begini? Kita kayak nggak pernah dengar sama sekali. Nggak pernah dengar. Kalau bahasa Rusia, walaupun nggak ngerti, kok kayaknya kayak pernah dengar gitu. Tapi kalau bahasa Georgia, beda. Dan memang orang Georgia sendiri mengatakan bahwa bahasa kami itu bahasa memang beda kan? Nggak kami temukan di mana-mana. Dan Zulkarnain mengatakan, aku bertemu dengan satu kaum yang hampir-hampir aku nggak tahu nih bahasanya. Dan kalimat Georgia, ini menariknya ya. Georgia ini bangsa kulit putih yang mereka meyakini bahwa ada seorang santo bernama Saint George. Saint George, digambarkan Saint George ini ya adalah seorang kesatria menunggangi kuda putih dan membunuh naga.
Itu kepercayaan mereka terhadap Saint George. Dan di bahasa Rusia ada sebutan buat Saint George ini. Nah, saya mesti baca ini karena bahasanya agak susah. Dipanggil atau beliau ini punya panggilan di bahasa sana, bahasa Rusia atau bahasa Georgia. Beliau ini dikenal atau bahasanya adalah mana ya? Dibaca pun agak susah dibacanya. Wastirzi. Mudah-mudahan ada yang bisa bahasa Rusia ini. Kalau di huruf kita U A S T Y R D Z H I. Itu bacanya apa itu Pak? Huruf Fatih semua. Banyak jadi satu itu. Saya ulangi ya. Mungkin ada yang bisa baca. U A S, bukan Ustaz Abdul Somad ini. Uasnya dapat kita. Nah, mulai di sini agak mulai keriting ini. T Y R D Z H I. Bacanya adalah Saint George. Ini kita gitu aja. Karena bahasanya dikenal dengan Santo George. Ini kita tarik lebih jauh penelitian ini. George. Georgia itu dari dua kata. Georgia ada dua kata. Ge maksudnya satu. Dan Orgia. Ini dari bahasa Yunani ternyata. Nah, George. Kalau Ayah dan Bunda masukkan kalimat George, kemudian ada di Google itu, ada cara pelafalan dengan bahasa Inggris. Ada pelafalan ini. Ada yang laki-laki melafazkannya, bapak-bapak yang sudah ada berumur, ada anak-anak, ada yang wanitanya. Semua melafazkan dengan George itu. George. Baca yang George yang bukan George, bukan begitu. George. Yajuj wa Majuj. God and Magog. Juj wa Majuj. Dan di bahasa Georgia ketemu Pak kalimat Juj wa Majuj. Juj itu sebutan untuk laki-laki, Majuj itu untuk wanita. Zakari wa Unsa. Juj, Majuj. Bahasa sempat. Disinilah yang saya sampaikan terpatahkan pendapat lama bahwa ini adalah dua ras. Enggak, sekumpulan manusia, satu ras, laki-laki dan wanita. Yang sekarang itu memang dari dulu Yajuj Ma'juj. Kemudian dia apa? Dikurung oleh Zulkarnain di pegunungan tersebut. Yang mana kemudian salah satu dinding dari gunung yang tempat mereka bisa keluar itu disirami atau dituangi dari cairan tembaga. Dan dahsyatnya kalau Ayah Anda Bunda lihat itu tempat, ada satu dinding dari pegunungan itu yang ini bukan alami, seperti disiram sesuatu. Insya Allah mungkin kalau Allah berikan izin September atau Oktober kami akan mengadakan rihlah ke sana. Insya Allah nanti akan live dari sana. Kita akan lihat ini yang tersinyal tembok di mana Yajuj dan Majuj dikurung. Dan kalau kita lihat dari atas lagi dengan menggunakan Google Earth, tempat terkurungnya itu dilihat yang satu itu melambangkan wajah laki-laki, yang sebelah sananya wajah wanita. Allah ya karim, bisa begitu. Dan menariknya lagi, Georgia, Orgia. Saya sampaikan, ini menarik ini. Bahwa apa? Wastirzi tadi adalah orang penunggang atau kesatria yang menunggangi kuda putih. Dan kulitnya bukan kulit putih ternyata. Dan ditemukan prasasti atau tubuh atau patung di sana. Seorang kesatria dengan menunggang kuda, tapi patungnya dengan menggunakan apa?
cairan-cairan atau warna-warna yang lebih ke hitam daripada putih. Sementara patung-patung lain bisa dengan warna putih. Kalau dia kulit putih dilambangkan dengan patung yang putih ini tidak, kulit hitam. Bahkan di dalam nyanyian kebangsaan mereka, nama Yustirzi ini disebutkan. Jadi valid bahwa Zulkarnain pernah ke sana dan menolong orang-orang yang di sana itu dengan izin Allah, sampai-sampai namanya diabadikan dalam apa? Di dalam lagu kebangsaan mereka. Lah kita orang Islam nggak tahu, ternyata itu salah seorang nabi. Alhamdulillah kita mengetahuinya sekarang. Dan saat itu Georgia, Ya'juj wa Ma'juj yang dimaksud, ternyata mereka adalah golongan orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang akrab dengan tanah, dengan bumi, jago geografi, geologi. Kalau kita lihat dari luar, gunung atau bukit seberapa banyak sih? Sementara Ya'juj wa Ma'juj berkembang biak terus ini sampai sekarang. Mau tinggal di mana dia? Dia bukan bangun ke atas ya anda bunda, karena dia memahami tentang ilmu pertanahan. Dia bangun ke dalam, dia bangun ke bawah. Itulah kemudian akhirnya dia bisa ngintip dari lubang sebesar ini. Tiap harinya terbuat, kemudian besoknya hilang lagi lubang, dibuat lagi sampai akhirnya ada satu titik nanti, satu saat yang mana lubang ini dibuat dengan menggunakan kalimat Bismillah. Maka lubang itu tidak menutup lagi besoknya, hancur. Kemudian disinilah tanda kiamat kubra yang ketiga muncul, Ya'juj wa Ma'juj. Mereka akan keluar bagaikan apa? Bagaikan hama-hama yang keluar itu. Mereka akan membunuh setiap orang yang dijumpainya. Tidak bunuh, dibunuh semua. Bahkan saking banyaknya, dikatakan bahwa pasukan mereka ini pada saat menemui danau yang paling depannya itu, dan mereka minum dari air danau tersebut, maka air danau itu akan habis, sementara yang belakang belum minum. Berapa banyak mereka. Dan ini terungkap, tempatnya bisa diungkap, ilmunya kita dapatkan. Dan akhirnya terkuak juga bahwa Zulkarnain adalah seorang raja dari daerah yang sekarang kita kenal dengan negara Mali. Dan di negara Mali itu dulu terdapat raja yang paling kaya. Nama rajanya adalah Musa. Dan Musa ini terkenal kenapa? Karena pada saat beliau pergi haji, daerah yang dilewati oleh beliau untuk pergi haji itu langsung inflasi mendadak. Karena raja ini bagi-bagi emas ke penduduk setempat. Masya Allah, kulit hitam, kekayaannya luar biasa. Tapi gak masuk di dalam majalah Forbes, gak masuk. Sementara kekayaannya masih berapa di sana? Allah pada saat mengizinkan kepada hambanya juga akan mengetahui. Nah, kita sekarang bisa mengetahui bahwa ternyata di dalam bahasa atau kata-kata yang tersusun dalam beberapa ayat ini ternyata sudah menggambarkan suatu tempat, menggambarkan perjalanan seorang nabi, bahkan menggambarkan perjalanan dakwahnya, bahkan impact-nya sampai sekarang seperti apa. Ya, baru hanya dari beberapa kalimat di dalam satu surat dalam Al-Quran. Bagaimana kalau kita memahami 114 surat semua? Rasanya mustahil kita kemudian tidak langsung segera sujud di hadapan Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita bisa menguat ternyata sang pemilik dua tanduk ini adalah Zulkarnain, yang bukan hanya melambangkan mahkotanya, tetapi di arah kekuasaannya ternyata
memiliki 2 tanduk. Begitu luasnya ilmu Allah, kami bermohon kepada Allah, semoga kita Allah berikan pemahaman, Allah berikan hidayah agar menguak semua rahasia-rahasia yang terdapat dalam Al-Quran, dan bukan hanya menguak rahasia-rahasianya saja, tapi setelah paham kemudian kita amalkan. Kita jadikan amalan ini adalah amalan yang mendarah daging diri kita, sehingga dengan begitu saat kita kelak menghadap Allah, kita akan menghadap dengan penuh ketenangan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minal hubb wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagoan. Status aku Oh, kayaknya jagoan itu. Allah. Ya, tadi yang chat ada di belakang. Oke. Selalu Ustaz, lama jumpa kita sehat walaupun. Itu bisa lihat tadi. Iya, ya sebelahnya Pak. Oh gitu. Oke.